Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa la sa'ba illa ma ja'altahu sa'ba wa idha syi'ta ja'altal hazana sahla. Sahabatku, sahabat Semen Radio di mana saja antum berada, pada kesempatan hari ini marilah bersama-sama kita mentelaah mempelajari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai tanda bahwa kita mencintai Nabi. Ya, buktinya apa? Kalau kita mencintai Nabi, ya kita bahas ucapan Nabi, kita bahas hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang mencintai siapa pasti penasaran dengan apa yang dilakukan, betul ya? Nah, perhatian, apalagi move on nih. Move on nih. Bagaimana seorang ingin selamat dari kiamat tapi dia move on ya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita ingin diakui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai umatnya kelak di yaumul qiyamah. Ya, buktinya apa? Buktinya ya kita mengkaji, membahas hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di antara bahasan kita selama ini ya, tentunya merujuk kepada riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kali ini atau saat ini kita akan ya membaca ya hadis Nabi SAW yang bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kita tahu bahwa Anas bin Malik ini nggak ada kaitannya dengan Malik bin Anas ya. Ya, Anas bin Malik adalah sahabat Nabi SAW, sementara Malik bin Anas adalah Al-Imam Malik, Imam Darul Hijrah, beliau dari kalangan tabi'in ya. Sementara Anas adalah sahabat. Ya. Kata Anas radhiyallahu anhu, "Lau haditsannakum haditsa." Aku sungguh akan menceritakan kepada kalian sebuah hadis. Aku akan ya sampaikan kepada kalian sebuah hadis, ya, sebuah pembicaraan. La yuhadditsukum ahadun ba'di. Ya, kelak tidak ada satu orang pun yang akan menyampaikan hal ini sesudahku. Itu kata Anas radhiyallahu anhu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min asyratis sa'ah, di antara tanda-tanda kiamat, ayyaqilal ilmu sedikit, ilmu qalil ya, ilmu menjadi sedikit, wa yadhharul jahlu, nampak kebodohan. Jadi ilmu semakin sedikit kemudian akan muncul kebodohan. Wa yadhharuz zina, akan muncul perbuatan zina di mana-mana ya. Wa takthurun nisa, wanita jumlahnya sangat banyak. Wa yakillur rijal, jumlah laki-laki sedikit. Hatta yakuna li khamsina imra'atan al-qayyimul wahid, hingga nantinya ya, nanti di akhir zaman itu ada seorang laki-laki yang mengawini 50 wanita karena kebodohannya. Ya, sampai segitu itu ya. Ya, sampai kebodohannya, kejahiliannya terhadap agama, sehingga mereka tidak mengindahkan lagi aturan-aturan agama di dalam pernikahan. Ya, pokoknya di orang-orang kita bilang diembat semua gitu ya. Berapapun diembat sampai saking banyaknya wanita mereka bisa menikahi ya 50-an itu. Bukan berarti itu dibolehkan ya, tetapi karena kebodohannya tidak tahu soal aturan agama, sehingga hal itu terjadi dalam akhir zaman nanti.
Sahabat Smart Radio yang dimuliakan oleh Allah, qiyamus sa'ah, ya, terjadinya kiamat, la ya'lamu miqatahu illallahu azza wa jalla. Tidak ada yang mengerti waktunya kapan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hatta Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sendiri tidak mengerti kiamat itu kapan persisnya. Harinya jelas hari Jum'ah ya. Namun tanggalnya, bulannya, tahun berapa itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Nabi Muhammad sendiri ketika ditanya oleh Jibril yang menyerupai Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi, bertanya tentang Islam, iman, ihsan, kemudian kiamah, beliau Nabi SAW menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minasail. Yang ditanya tidak lebih mengerti daripada yang bertanya. Artinya soal kiamat itu tidak ada yang mengerti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hatta Jibril tidak mengerti kiamat itu akan tiba kapannya. Wa ma'a dzalika qad ja'ala alamatin ala qurbihi. Namun demikian ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan ada tanda-tanda sudah dekatnya kiamat. Jadi kiamat itu sudah dekat. Al-Quran sendiri menyebutkan yaqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Ya. Kiamat itu sudah dekat. Ya. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Jadi kalau orang bertanya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diutus sebagai tanda kiamat gitu ya, karena beliau adalah nabi yang akhir zaman. Ini sudah 1400 sekian kok belum kiamat gitu. Tapi Al-Quran bilang dekat. Nah, bagaimana ini sudah 1000 tahun lebih belum juga kiamat gitu kan? Katanya sudah dekat. Ya sekarang gini, misalnya kita punya angka 50 ya. Ya. Atau kita ingin menempuh perjalanan 50 kilo. Ya. Kita sudah menempuh 45 kilo. Berarti tinggal berapa? 5 kilo. Tinggal 5 kilo, kan dekat gitu. Kita bilang dekat kan? Nah, dekat dibanding waktu-waktu yang sudah berlalu. Nah, umat-umat terdahulu itu kan sudah ratusan abad ya. Nah, bahkan mungkin ribuan abad wallahu alam. Nah, sisanya ini kan dekat. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Sudah dekat itu. Nah, tanda-tanda dekatnya kiamat itu dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kaum muslimin waspada, ya, liyahdharul muslimu wa ya'mala lidzalikal yaumil azim, ya, sebagai peringatan bagi seorang muslim dan segera untuk membekali diri ya dengan amal soleh itu. Nah, wa fi hadzal hadis, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, mengkhabarkan bahwa di antara tanda-tanda dekatnya kiamat itu ayyakillal ilmu syar'i fi hadhil ardh. Makin sedikitnya ilmu syar'i di muka bumi ini. Ya, orang sudah mulai muntah ya dengan ilmu syar'i. Sudah mulai nggak doyan itu. Ya. Buktinya kehidupannya itu seringkali udahlah jangan bawa-bawa agama gitu. Udahlah ini persoalan ini jangan bawa-bawa agama. Ya, atau agama candu aja buat masyarakat misalnya. Dengan agama malah kita nggak bisa bergerak. Akhirnya ilmu syar'i, ilmu agama itu menjadi sedikit ya, menjadi sedikit. Kenapa? Karena likathrati mautil ulama juga. Ya, banyak ulama-ulama yang telah wafat itu. Jadi ulama-ulama besar yang pernah dimiliki oleh kaum muslimin satu persatu kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebut saja misalnya ulama terkenal Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Meninggal dunia kan? Nah. Muridnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah juga wafat. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah. Luar biasa, semuanya telah wafat. Ulama-ulama kekinian Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Muhammad Syekh Al-Albani misalnya ya, atau para ulama kekinian itu sudah sepuh-sepuh juga hari ini.
Jadi dengan wafatnya para ulama ini menunjukkan ilmu makin sedikit, ilmu syar'i makin sedikit. Nah, karena ilmu syar'i atau banyaknya ulama ini meninggal dunia, sehingga manusia mengambil fatwa, mengambil guru dari ru'usan juhala, gitu kan. Pemimpin-pemimpin yang juhala, jahil. Kita jangan tersinggung dulu dengan kalimat jahil gitu ya, karena jahil itu diartikan bodoh ya. Jahil bukan berarti dia tidak bisa menulis atau dia tidak bisa membaca. Jahil di sini adalah tidak mengerti ilmu syar'i. Itu jahil. Bahkan Al-Qur'anul Karim menyebutkan atamuruni a'budu ayyuhal jahilun. Atamuruni a'budu afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Apakah kepada selain Allah kalian perintahkan kami untuk menyembahai orang-orang yang bodoh? Jahil kan? Jadi jahil itu bagi orang-orang yang mengajak kita untuk memiliki Tuhan selain Allah. Itu jahil gitu. Walaupun dia katakanlah memiliki titel-titel akademis yang mentereng ya, tetapi ketika orang tersebut mengeluarkan fatwa, mengeluarkan pengajian atau mengeluarkan statement yang menjauhkan kita dari Allah dan mendekatkan kepada Tuhan-Tuhan selain Allah, berarti mereka adalah jahil. Nah, ini yang sekarang ini menjadi rujukan, menjadi semacam ya sumber gitu ya, sumber di dalam mengeluarkan fatwa dan lain sebagainya. Nah, karena minimnya para ulama, sehingga mereka menjadikan rujukan ilmu syar'i itu kepada orang-orang yang juhala, orang-orang yang ya bodoh gitu. Sehingga apa yang terjadi? Ya, mereka kehilangan orisinilitas ya, keaslian dari dinul Islam itu ya, karena mereka sesat dan menyesatkan juga. Nah, ini adalah qillati al-ilmi syar'i, di antara sedikitnya ilmu syar'i tadi dengan wafatnya para ulama ya. Dan juga di zaman kekinian ini sudah mulai hilang khasyahnya, hilang rasa takutnya. Barangkali orang-orang yang berilmu katakanlah itu bertambah, muncul generasi-generasi berikutnya. Tentunya untuk mengganti generasi ulama itu kan berat ya. Ulama-ulama yang rabbaniyun ya, rabbaniyin itu sudah wafat, muncullah generasi-generasi alim-alim berikutnya. Tetapi yang perlu diwaspadai itu zawalul khasyah, hilang rasa khasyahnya itu. Banyak ilmu tetapi hilang rasa khasyahnya, rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka takut mengeluarkan fatwa yang hak itu hak, yang batil itu batil itu. Karena khasyahnya hilang. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Abdullah ibn Mas'ud mengatakan bahwa ilmu itu bukan kasratul hadis, tetapi karena adanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ya, seharusnya yang takut kepada Allah itu yaitu para ulama ya. Jadi ulama seharusnya menjadi garda terdepan di dalam amar ma'ruf nahi mungkar ya. Ulama menjadi garda terdepan di dalam iqamatuddin, menegakkan agama ini. Itu disebutkan ya, tanda-tanda kiamat itu sedikitnya ilmu syar'i, mulai mengecilnya atau mulai banyaknya para ulama yang meninggal dunia. Juga disebutkan di dalam hadis ini ya, wa yafshuz zina ya, mereka leluasa untuk melakukan zina ya, melakukan zina ya. Kan di akhir zaman nanti manusia-manusia berzina di pinggir jalan itu ya, lemahnya amar ma'ruf nahi mungkar sampai-sampai yang paling kuat, sebut saja yang paling kuat amar ma'ruf nahi mungkarnya itu sekedar mengatakan mas
Mbak, jangan di pinggir jalan, masuk gang dikit apa? Sekedar itu aja. Dia tidak mampu untuk melarang perzinaan itu, karena zina itu akan dilakukan di pinggir-pinggir jalan, tidak memiliki rasa malu seperti keledai melakukannya. Ya, sampai ya lemahnya amar ma'ruf nahi munkar, yang paling kuat hanya sekedar mengatakan jangan di pinggir jalan dong, masuk gang dikit aja lah. Sampai segitunya itu. Dan itu sudah terjadi pornografi di zaman sekarang ya. Di mana di dunia nyata maupun di dunia medsos ya, pornografi luar biasa ya. Bahkan kalau kita lihat ya, sengaja divideokan gitu, melakukan hubungan badan atau free sex tersebut ya, supaya ditonton oleh banyak orang. Kalah dengan seekor onta ya. Kalau onta itu akan kawin, kemudian ada orang atau manusia yang mengintipnya, maka onta itu nggak jadi kawin itu. Malah ia kejar orang tersebut ya, sampai kemanapun akan dikejar oleh onta ya, karena onta memiliki rasa malu yang luar biasa. Dia mau kawin kalau diintip gitu, maka dia kejar tuh. Seandainya orang itu naik ke pohon kurma sekalipun, dia akan tunggu itu ya, mau sehari, mau 2 hari, mau 3 hari akan ditunggu, dan ontanya nggak tidur, sementara di atas pasti haus, lapar dan sebagainya. Itu saking cemburunya onta, dia mau kawin dilihat oleh manusia. Manusia beda ya, malah divideoin gitu ya, akhirnya menyebarlah zina ya, seperti itu. Jadi mereka menyebarkan zina. Demikian pula fahisyah ya, watan tasyirul fahisyah. Fahisyah ini tindakan kekejian, pelanggaran hukum yang berkaitan dengan hawa nafsu seks ya, laki-laki kawin dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, ini fahisyah. Zina juga fahisyah. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Allah haramkan mendekati zina. Mendekati zina saja Allah haramkan, apalagi melakukan zina. Wala taqrabuz zina. Juga di dalam hadis ini disebutkan di antara tanda-tanda dekatnya kiamat adalah berlipat-lipatnya adadun nisa ya, dibanding adadur rijal itu ya, lebih banyak jumlah wanita daripada jumlah laki-laki ya. Kenapa? Ya, haitsu yaqillu mayuladu minadzukur, karena sedikit sekali bayi yang lahir itu laki-laki itu ya. Sementara wa yaktsuru mayuladu minal inath ya, banyak yang lahir itu adalah wanita. Jadi Masya Allah, kalau kita sensus tuh banyaknya laki-laki atau wanita, ya banyak wanita, banyak anak wanita kan. Masjid taklim juga lebih banyak wanita, sekolah atau di pesantren juga banyak kaum wanita gitu ya. Jadi wanita jumlahnya lebih banyak ya. Apalagi kemudian terjadi peperangan ya, terjadi ya jihad dan sebagainya, yang paling banyak menelan korban adalah kaum laki-laki, sehingga kaum wanita makin hari makin banyak, kaum laki-laki makin hari makin sedikit. Itu. Nah, karena tadi ilmu sudah dicabut oleh Allah, kebodohan merajalela, ya, minimnya amar ma'ruf nahi munkar dan sebagainya. Kemudian yang terjadi adalah tidak mengindahkan ilmu agama, lalu bisa jadi nanti ada laki-laki itu yang mengawini 50 wanita. Ya, dia ya di bawah dia itu 50 wanita. Bukan berarti pengertiannya adalah boleh menikahi mereka ya, sama sekali tidak boleh. Karena Islam membatasi pernikahan itu kan, jumlahnya dibatasi oleh Islam. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah wanita yang menarik hatimu 2, 3 atau 4. Kalau kalian tidak bisa adil, maka satu saja ya. Satu saja ya. Ini pilihan laki-laki ya, pilihan ibu-ibu juga ini yang satu saja kan. Ya. Seperti itu. Nah, jadi Islam membatasi pernikahan itu laki-laki maksimal memiliki 4 istri. Tidak boleh lebih dari itu. Nah, ini kok ada perbandingan 50 dengan satu laki-laki ya, karena minimnya ilmu sehingga mereka
melihat wanita yang begitu banyak, satu orang menikahi 50 wanita. Seperti itu, saking banyaknya perbedaan jumlah tersebut. Dan kita juga hari ini melihat, mendengar, mengetahui, membaca di belahan bumi tertentu, kadang-kadang istrinya 30, ya, istrinya 70, istrinya berapa gitu ya. Jadi itu semuanya karena kebodohan mereka. Dan ini merupakan apa? Tanda-tanda kiamah. Sahabat Semar Radio yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi ya, bahwa kiamat itu tanda-tandanya sudah jelas di situ ya. Nah, kemudian kita ketahui bahwa ini semuanya sudah terjadi, kan itu ya. Ini semua telah terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Ya, betapa manusia begitu meremehkan hukum zina ini ya, sehingga mereka melakukan perzinaan di mana saja. Bahkan pelanggaran-pelanggaran yang lain, misalnya mereka minum khamr semaunya, ya. Mereka menamakan khamr tidak dengan nama khamr ya, tetapi dihukumi khamr juga, ya. Dan oleh sebab itu bahwa dengan hadis ini yang menunjukkan tanda-tanda kiamat ini, tentunya kita sebagai seorang muslim dianjurkan untuk menuntut ilmu ya, supaya kita ini nggak menjadi jahil gitu. Jadi menuntut ilmu, al-hathu ala ta'allumil ilm, ya, fa innahu la yurfa, karena ilmu ini tidak diangkat illa biqaudil ulama, kecuali dengan wafatnya para ulama ya. Dan di dalam hadis ini juga alamun min a'lami nubuwatihi sallallahu alaihi wasallam, bahwa hadis ini, dalam hadis ini adalah tanda di antara tanda-tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, di mana beliau mengkabarkan semua yang akan terjadi di akhir zaman. Wallahu a'lam.